Jadi ceritanya gue itu lagi ada event International Podcast Festival di Xiapu, Cina. Xiapu ini adalah satu daerah yang kecil di daerah Ningde di timur Cina lah, ceritanya gitu. Nah, singkat cerita hari ini itu adalah hari terakhir penutupan conference dari International Podcast Festival itu. Dan somehow komite atau panitianya yang menyelenggarakan acara ini menyelenggarakan acara ini itu bukan di hotel gua tinggal selama di Xiapu, tapi acara besar itu di hotel lain lah gitu ya. Ya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel ini. Nah, karena hari ini adalah penutupan, jadi nggak prepare apa-apa, jadi cuman bawa HP buat presentasi dan udah gitu. Karena ya ekspektasinya adalah penutupan, cuman ada conference dan penutupan hari itu gitu. Nggak expect ada penyelesaian dokumen atau apa-apa gitulah. Jadi bawa badan aja. Nah, ternyata ketika conference itu berakhir, panitia atau komitinya itu melakukan pembayaran dan penyelesaian dokumen perjalanan dan kontrak dan lain-lain. Nah, gimana ceritanya? Akhirnya mereka ini membayar cash secara tunai dalam sebuah amplop. Ya, gitu ya, dalam sebuah amplop membayar tunai. Wah, ini kan resiko gitu ya. Wah, ya udah akhirnya setelah melakukan proses administratif, akhirnya duit ini dikantongin, gitu ceritanya, di kantong. Nah, singkat cerita karena ternyata panitia itu juga langsung bubar setelah acara itu. Jadi mereka tidak kembali ke hotel yang tempat gua nginap. Jadi mereka langsung kembalilah ke kota Xiamen, ada yang dari Beijing dan lain-lain sebagainya. Dan gue dan ada satu podcaster juga, suami istri dari Thailand, kita stranded di situ. Jadi bisnya udah nggak ada, transportnya udah nggak ada gitu. Jadi wah gimana nih? Ya udah deh jalan aja sekalian cari makan. Sebenarnya cukup jauh ya ke hotel itu, dari hotel tempat conference itu ke hotel satu lagi, ke hotel kita tinggal itu berapa kilometer gitu, kayak 2 kilometer lebih. Ya lumayan lah kalau city walk gitu ya. Ya udah setelah menyelesaikan administratif dan lain-lain, kita akhirnya ya kita manage untuk jalan kaki menuju ke hotel tempat kita tinggal sambil mau cari makan. Ceritanya gitu. Dan karena duit ini gue bawa di dalam kantong, gue nih punya agak OCD sebenarnya. Dikit-dikit ngerogoh, dikit-dikit double check. Nah, ceritanya ketika udah keluar hotel, belum lama keluar hotel, kita udah sempat jalan sedikit. Si orang teman gue yang orang Thailand ini mau ngajak makan. Nah, di perjalanan itu gue double check lagi, ngerogoh kantong. Yang tadi amplop duit tadi itu gue masukin ke dalam kantong celana gue yang dalam. Udah gitu tuh ceritanya. Di jalan itu kok gue ngerasa kok duitnya nggak ada, kok amplopnya nggak ada. Wah, di situ dia gue langsung panik setengah mati. Sambil gue izin sama teman gue yang Thailand itu, gue mau lari balik ya ke hotel tempat kita conference tadi gitu. Akhirnya gue lari sambil menyusuri, melihat jalan sepanjang jalan dari perjalanan itulah. Pokoknya ada satu titik di mana gue sempat bawa kopi di jalan, terus gue buang ke tempat sampah. Dan sepanjang jalan emang gue nggak megang HP gitu ya, nggak ngeluarin HP, nggak. Gue cuman bawa HP sama kunci hotel gitu ya, kartu kunci. Dan itu HP di sebelah kiri,
duit di kantong sebelah kanan, kunci hotel di kantong belakang kanan. Jadi nggak jadi satu gitu ya. Dan sambil berpikir, kalau ada kesempatan uang dengan amplop besar itu jatuh, di mana gitu ya. Jadi akhirnya gue lari lumayan kenceng sambil menelusuri jalan. Sampai ke titik tempat sampah, ternyata gue juga bongkar sampahnya, nggak ada. Ya nggak mungkin lah ya buang amplop. Sampai ke hotel, berapa menit gitu ya, lari kenceng juga, takut jatuh di jalan. Tapi gue kepikir ini nggak mungkin jatuh di jalan sebenarnya gitu. Akhirnya sampai juga di hotel. Di hotel gue langsung menuju ke reception yang mereka juga sulit berbahasa Inggris gitu ya. Akhirnya alhamdulillahnya masih ada satu panitia yang emang dia mau naik high speed train, masih agak sore lah gitu ya, dan itu masih jam 4 lah. Nah, gue minta tolong dia, ternyata juga udah diinfo sama teman gue orang Thailand itu, dia langsung report ke panitia, dan ternyata emang tinggal dia panitia yang masih ada di situ. Akhirnya tektokan sama reception, dibawa ke security, kita cek CCTV. Ternyata wow banget ya di hotel itu, semua CCTV itu all over the place. Ya bisa di trace dengan high definition gitu ya, HD banget lah pokoknya. Dan kelihatan dari gue terima amplop, ngelipat amplop, sampai masukin amplop ke dalam kantong. Itu ada, maksudnya footage-nya ada. Dan habis itu sempat gue diajak ngobrol, diajak foto, diajak macam-macam lah, masih banyak orang. Dan selama beberapa menit di hotel di dalam ruangan conference itu nggak kelihatan banget, maksudnya benar-benar nggak kelihatan kalau gue melakukan sesuatu yang merogoh celana kanan gitu ya. Dan sebelum amplop itu gue masukin ke kantong, itu kelihatan semua. Jadi apa gerak-geriknya dari beberapa angle di dalam satu ruangan aja mungkin ada 4 CCTV dari berbagai angle. Sampai akhirnya di trace back, gue bawa minuman kopi di tangan kanan, HP ada di kantong kiri, dan kunci ada di belakang. Jadi selama gue di dalam hotel, dari lantai 2 ke lobby, ke toilet bahkan gitu ya, keluar toilet itu nggak ada indikasi bahwa gue ngeluarin HP, megang kantong atau masuk ke kantong. Yang ada pokoknya gue cuman megang kopi aja, dan gue juga jalan sama 2 orang suami istri ini, jadi bertiga. Nah, sampai titik keluar hotel ternyata nggak ada indikasi amplop jatuh, nggak ada indikasi ya gue megang HP apapun. Karena jurisdiksi hotel juga sudah lewat, akhirnya si pihak hotel menyarankan untuk langsung lapor polisi gitu. Nah, akhirnya gue ditemenin sama si panitia yang tinggal satu ini ke polisi karena kita harus report. Nah, ini dia nih, gue pikir kayak aduh ribet juga ya berurusan sama polisi. Kan di situ gue nggak bawa paspor, nggak bawa dokumen apa-apa gitu, karena kan emang cuman mau conference dan penutupan gitu ya. Akhirnya di kantor polisi gue sempat foto dan dimintain keterangan ya. Beruntungnya ada satu, jadi gue di sana sempat dikasih translator. Translator itu ada di kantor polisi itu, karena si orang panitia yang dari Xiamen itu juga nggak bisa bahasa Inggris banget gitu. Jadi akhirnya gue ditemenin sama translator yang berkomunikasi dengan polisi. Akhirnya gue dimintain dokumen, karena ada dokumen digital ada, gue kirim ke polisi itu. Terus nah ini mulai kita ngomongin polisi. Dan polisinya wah gila, SOP-nya tuh luar biasa sekali. Gue difoto, dan ketika difoto gue diajak ke satu ruangan yang harus meninggalkan semuanya, maksudnya
HP nggak boleh masuk, jadi HP gue dibawa, di-detain sama mereka. Terus gue masuk ke satu ruangan yang ternyata adalah mereka bisa mengakses semua CCTV nasional, every places. Wah gila banget. Nah di situ gue cuman di interview sedikit dan gue boleh bawa translator gitu ya. Nah dia ini akhirnya bertanya jam berapa, karena gue tadi sudah berbekal CCTV di mana, di hotel. Jadi gue tahu jam tepatnya gitu ya, jam 16.55 saya keluar hotel gitu. Oke, begitu dibuka sistemnya, dreng, gila banget. Benar-benar ternyata ketika gue difoto di tadi ya di depan kantor polisi, wajah gue tuh langsung kayak jadi Face ID gitu ternyata. Foto itu jadi Face ID. Dan keluarlah semua muka gue di mana, di sistemnya mereka, dan itu langsung tata gitu loh, kayak komputernya tuh cloud base yang nggak pakai mikir gitu, canggih, advance banget gitu. Jadi langsung kelihatan muka gue dari pertama kali gue datang ke Cina di kota pertama gitu ya, di Fuzhou namanya, sebelum ke Xiapu, karena gue dari Fuzhou itu transit ke Fuzhou dulu, dari Jakarta transit ke Fuzhou naik kereta cepat atau high speed train ke kota Xiapu ini gitu. Dan muka gue langsung keluar semua di timelinenya itu. Jadi all over the place ada muka gue dengan semua timelinenya yang gue lewatin ke semua tempat yang ada CCTV-nya gitu. Terus dia cuma nanya jam berapa. Jadi data gue udah ada tuh, visa ketarik datanya, paspor ketarik datanya, face ID, face recognition-nya keluar semua. Every single kamera yang bisa melihat muka gue, dia tahu. Dan benar, di trace satu persatu, ditanyain belok mana. Jadi dari titik gue realize kalau amplopnya hilang sampai ke, dari hotel sampai ke titik hilang, dan gue lari balik. Akhirnya dia trace dong semuanya, benar-benar tuh dari keluar hotel di trace in detail dan super tajam sekali, HD banget itu CCTV yang ada di jalanan di Cina. Bahkan ini adalah kota kecil ya, bisa dibilang county kecil ya, di provinsi Ningde namanya Xiapu. Bapak polisi ini sangat canggih banget mengoperasikan sistem face recognition ini gitu, sampai benar-benar detail banget, di zoom. Wah kayak Skynet ya, kayak wah benar-benar mengerikan ya sistemnya. Bikin ini bisa jadi aman banget, tapi juga bisa jadi wow kita di surveillance banget ya. Berbahaya sekali kalau sampai ada kesalahan apapun gitu ya. Nah ini benar-benar sampai detail, gue di trace detik per detik, dipantau benar-benar. Jadi dari gue keluar hotel sampai gue sadar hilang itu kayak setengah jam perjalanan, karena jalan kaki ya. Nah di sepanjang jalan itu di trace bahwa gue kelihatan kalau sepanjang jalan itu gue megangin kopi, Luckin Coffee, kopi yang tadi gue posting. Nggak megang HP, karena di jalan ini gue ngobrol bertiga, ngobrol banyak gitu ya. Nggak megang kantong, tangan nggak masuk ke kantong, bahkan nggak ada yang jatuh, kelihatan nggak ada yang jatuh. Meskipun ada sedikit, mungkin ada ketutupan pohon sedikit, tapi menurut gue ini nggak ada blank spot banget gitu ya, nggak ada blank spot CCTV-nya. Jadi dari titik hotel keluar sampai gue sadar kalau itu hilang, itu mungkin berapa kilo, sekilo lebih ya. Dan gue lari balik itu di trace back sama mereka, dan semua footage-nya ada, benar-benar ada di trace back. Nggak ada satupun mengindikasikan bahwa gue memegang kantong yang ada di kantong celana kanan gitu ya. Nah long story short, mereka trace back lagi. Ketika gue lari balik sambil menyusuri, dia juga tahu tuh data sampai ke hotel lagi. Dan akhirnya apa? Mereka memutuskan
karena tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada di titik yang mereka lihat itu nggak ada tanda-tanda benda jatuh, atau gue juga bahkan nggak ada indikasi melakukan gerakan tertentu yang membuat amplop itu keluar dari kantong yang sangat dalam. Akhirnya mereka memutuskan let's go, kita telusuri ulang. Jadi gue naik mobil polisi yang ada di foto ini gitu. Mobil polisi ini, dan kita kembali ke hotel, dan di hotel si polisi langsung memberikan surat perintah semacam itu ya, digital, ke hotel untuk recheck lagi semua footage yang ada di dalam ruangan conference, di depan ruangan conference, di tangga, di lobi, di toilet, dimanapun mereka bisa trace. Dan akhirnya sambil itu mereka lakukan, maksudnya hotel lakukan, karena jurisdiksinya itu milik hotel, sambil file itu diminta sama polisi. Ada 3 polisi yang mengawal di dalam mobil. Jadi gue sama 1 orang panitia itu, 1 komite laki-laki, 1 translator yang masih menemani. Alhamdulillah ada dia, karena tanpa dia komunikasi akan tidak nyaman sekali dengan polisi karena tidak bisa bahasa Inggris. Kita berlima di dalam mobil polisi kembali ke hotel dan menelusuri dari hotel, dari depan hotel, trace back lagi berapa kilo ya, hampir 2 kilo kali jalan balik karena itu udah malam, udah habis maghrib, sambil menelusuri, sambil disenterin tuh satu-satu, lihat kanan kiri. Dan yang paling wondering, si polisi ini benar-benar bertanya, menanyakan ke translator jelasin ke gue jelasin ke translator jelasin ke Pak Polisi. Gimana kronologisnya, runutnya, kamu masih ingat nggak jalan kemana, ke sebelah mana, bahkan stepnya ya ini, karena jalannya tuh jalan kota gitu ya. Dan si yang tadi membuka CCTV di sistem advance-nya polisi, dia ikut menemani trace back lagi gitu, karena dia juga tahu tadi, kamu kan kesini ya, kamu kesini. You know what? 1 orang polisi yang tadi buka CCTV dia assist kita, dan 2 orang polisi lainnya dia mampir ke seluruh shop, restoran, small shop, pedagang, ngorek-ngorek semuanya. Tolong, istilahnya gitu ya. Mereka langsung ketemu sama pemiliknya, atau kalau nggak ada pemiliknya ketemu staffnya, minta semua data CCTV exact jam sekian sampai sekian tolong kirim ke saya gitu. Nah, sambil di jalan itu gue juga perhatiin ada beberapa yang langsung bisa kirim file footage dari CCTV di toko-toko mereka ini. Hampir semua toko yang gue lewatin dimasukin sama polisi ini. Mereka benar-benar cepat kerjanya, SOP-nya, wah gila banget. Jadi langsung begitu dapat data, si polisi ini langsung buka filenya dan langsung trace, karena dia hafal benar ya, si orang ini hafal benar kapan gue lewat sini. Jadi langsung kayak digeser-geser aja di slider videonya, benar tuh ketemu yang ini gue lagi jalan bertiga, ya lagi ngapain, ya dia tahu dari angle sebelahnya, toko sebelahnya, di trace semua itu. Wah gila, detail banget. Jadi sampai titik dimana gue menyadari bahwa amplop gue nggak ada, ya gue tidak melakukan kegiatan merogoh kantong, itu dia intinya. Dan dia tidak menemukan ada yang jatuh gitu ya. Sampai jadi ada 1 titik dimana gue membuang cup Luckin Coffee. Nah, itu gue buang di depan sekolah gitu ya. Nah, sekali lagi ketika udah sampai kita mentrace lagi dari titik hotel sampai titik dimana amplop gue hilang, gue sadar amplop gue hilang, dan balik lagi ke hotel lagi. Nah, setelah dalam perjalanan balik itu gue bilang, ya ini di tempat sampah ini. You know what? Mereka berdua, ada 2 orang polisi itu ngerogoh dan membongkar tempat sampah pakai tangannya dia sendiri. Gila. Wah, maksudnya ini benar? Iya. Terus dia coba lihat pakai senter dan sebagainya. Nggak ada. Ya, logikanya nggak mungkin gue buang amplop ya. Baru kasih duit masa dibuang gitu ya. Isinya dolar lagi ya. Aduh.
Ya, terus, singkat cerita, mereka nggak menemukan apa-apa, akhirnya kembali ke hotel dan kita, menunggu informasi dari, eee, ternyata mereka kerjanya SOP-nya cepat banget. Karena ada satu titik di mana, ya tadi gue buang sampah di situ, akhirnya apa yang dia lakukan, polisi ini adalah koordinasi dengan, eee, dinas kebersihan, istilahnya gitu ya, dinas kebersihan yang mengelola sampah dari titik, hotel sampai titik gue menyadari hilang itu, gitu. Dari situ gue menuju dinas kebersihan, gila nggak sih? Ternyata dia sambil chat, sambil telepon. Mereka nih di jalan di mobil sambil chat, sambil telepon ke dinas kebersihan. Dia ngasih tahu, dia memberikan instruksi dan ternyata gue dengar dari, translator gue itu, dia menjelaskan SOP-nya mereka gitu ya. Dan ternyata mereka memerintahkan, pegawainya dinas kebersihan yang meliputi titik-titik yang gue lewatin tadi untuk memberikan report. Apakah menemukan amplop yang hilang? Jadi akhirnya gue dari situ menuju ke dinas kebersihan untuk ngecek informasinya. Dan mereka nyuruh gue duduk di dalam, mobil polisi itu. Udah, stay put di sini aja sambil nunggu, kita lagi koordinasi. Di mobil, satu orang polisi ini menjelaskan segala macam probabilitas di mana amplop gua yang berisi uang dolar itu hilang. Mungkin di sini, mungkin begini, case-nya begini. Mereka believe kalau, ada yang nemu pasti akan telepon polisi gitu ya. Itu kebiasaan orang sini gitu. Wow, gue pikir wow banget. Sampai mereka kepikiran mungkin kalau yang nemu anak-anak karena isinya uang dolar, jadi mungkin dianggap itu mainan, jadi nggak dilaporin atau gimana. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan gitu. Dan akhirnya apa, kita kembali ke kantor polisi, sambil mencari leads yang lain dari toko-toko yang mereka hadirkan itu. Sampai di situ gue ditemenin sama tim dari komite itu, sama translator yang sampai rela untuk, reschedule kereta cepat mereka karena mereka juga harusnya udah kembali ke Xiamen dan ke Beijing ya. Terus, ternyata mereka memundurkan keretanya dan di situ gue dibawain nasi goreng di kantor polisi. Oh my god, dibawain nasi goreng. Terus dia bilang, ya udah sambil nunggu, karena ini udah lumayan malam di sini, akhirnya ditanyain mau kemana. Do you wanna go somewhere else? Dan itu sama translator gue ditanyain gitu, ternyata polisinya nanya gitu. Dan polisinya kan gue bilang gue mau balik ke hotel aja deh, sambil nunggu. Jadi data gue ditaruh di sana, dan juga data dari panitia juga, ada di sana gitu ya. Dan polisinya bilang, ya udah dianterin aja ke hotel yuk. Itu lumayan jauh loh dari kantor polisi ke hotel gue gitu, karena emang nggak dekat dari hotel gitu. Akhirnya kita dianterin ke hotel. Wow. Dan tim panitia juga bravo sekali. Mereka sangat satset untuk menemani, padahal ini bukan kota mereka sebenarnya gitu ya. Dan mereka willing untuk menemani ke it's my fault gitu ya, kesalahan gue yang ceroboh atau nggak tahu ya, mungkin ada indikasi kalau mungkin ada nggak pickpocket atau maling gitu ya, ada copet gitu ya. Nah kita belum tahu sampai akhirnya ya udah malam, gue dianterin ke hotel dan gue minta difoto sama bapak polisi yang sudah sangat bekerja keras membantu proses ini dengan sangat ramah. Meskipun gue nggak tahu bahasanya dan dia juga dia bisa nangkap bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Gue sangat berterima kasih. Tapi dia selalu bilang no worries, no worries. Jangan dia berharap ketemu. Tunggu aja, kita akan trace terus selama 7 hari ke depan. Dan kalau ketemu kita akan lapor ke gue langsung atau ke tim komite yang sebenarnya bukan orang sini ya, bukan orang kota ini. Tapi mereka bilang tunggu aja.
dan banyak filosofi yang mereka sebutkan malah. Kalau orang sini tuh kita believe kalau kehilangan uang tuh artinya it's a good sign, dia bilang gitu. So you don't worry, it's a good sign. So ya belajar untuk ikhlas ya. Kalau gue mikir ya emang ya udahlah qadarullah gitu ya. Mungkin karena ya lalai, tapi ya gue juga bingung tuh. Jadi sebenarnya misteri amplop yang hilang ini kemana amplopnya? Karena ya udah ditrace pakai CCTV dimanapun emang nggak terlihat gitu ya. Dan gue yakin gue juga, seingat gue nggak ngerogoh apa. Dan kantong gue ini dalam banget ya. Dan benda itu bukan benda kecil, artinya bukan yang kalau kunci hotel jatuh mungkin, tapi kalau ini jatuh ya menurut gue kayak mungkin nggak ya. Nggak, menurut gue sih nggak ya. Dan gue masih wondering di mana amplop ini berada dan jatuh mungkin, atau emang nggak sempat gue masukin ke kantong gitu di panitia, atau di nggak tahu panitia yang lain udah bilang apa belum, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue mau angkat topi buat polisi lokal sini gitu ya. Wow, service mereka luar biasa, gila. Dan gue nanya sama si translator ini gitu ya, karena dia bukan orang sini, dia orang Mongolia dan yang lain orang Xiamen. Gue nanya sama mereka apakah ini budaya bukan kota ini aja. Ya bisa jadi kota ini kan, gue pikir ya, karena ini kota kecil jadi semuanya sangat mengayomi. Dan dia bilang ya ini budaya Cina pada umumnya gitu ya. Orang-orang sini sangat, ya mereka bilang mereka sangat warm hearted gitu ya, sangat ramah, membantu sekali, super membantu. Dan bahkan mereka merelakan waktunya mereka ketinggalan kereta cepat loh. Ini bukan kereta biasa loh, ini high speed train yang mungkin harganya juga nggak murah gitu ya. Gue nggak tahu apa bisa di reschedule atau enggak, tapi mereka udah menghabiskan waktu 4 jam buat kelalaian gue. Dan polisi ini juga sangat memberikan pelayanan yang gue nggak habis pikir. Sempat terharu sekali gitu, tapi ya mungkin ada hikmahnya gue bisa bercerita ini sama kalian dan bisa menjadi contoh mungkin buat kita semua ya. Rakyat membantu, bukan hanya membantu orang asing tapi membantu sesama dengan benar-benar. Gue minta maaf berkali-kali sama mereka bilang no worries. Malah mereka juga minta maaf karena ya in the first place mereka ngasih cash juga. Dan gue minta maaf sama polisinya karena sudah mencari hal yang ya mungkin buat sebagian orang nyari amplop atau benda kecil itu, apalagi karena kesalahan sendiri, itu adalah hal yang remeh-temeh gitu ya. Tapi mereka membantu dengan sangat SOP-nya luar biasa, dengan sangat mengayomi, benar-benar menanyakan dan act like a real policeman. So this is a China police story yang kalian harus tahu, dan gue pengen banget cerita ini buat kalian. Semoga menginspirasi kalian ya, kejadian yang jangan sampai terulang sama kalian, tapi bisa jadi contoh buat kita semua. Bisa jadi pembelajaran yang luar biasa sekali. Ya, demikian ceritanya. Thank you sudah dengerin.